Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ayo silakan berdiri semua dulu. Artinya nanti kalau seandainya saya bilang tepuk tangan satu, berarti kalian tepuk tangan satu kah? Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 5 kali. Oke, silakan dulu. Bagaimana, semangat? Semangat. Jadi kita melanjutkan hari ini? Boleh, Pak. Baik. Sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Berdoa ya. Baik, teman-teman. Oke, selanjutnya Bapak mau cek kehadiran kita untuk hari ini dulu ya. Denis Manduru. Berarti hari ini kita hadir semua ya. Nah, untuk kita lanjutkan ya, sebelum Bapak mau ke materi hari ini, terlebih dahulu Bapak mau ini ya, mau menanyakan tentang materi kita sebelumnya. Ya. Tentang proses bisnis. Siapa namanya ini? Ayo, Satika. Kita melihat kemampuan sebagai kemampuan sekitar. Ini Stefania ya. Stefania. Kalau Satika tadi apa? Faktor sosial. Cocok? Jangan kalah cewek. Masa kemarin terus cewek terus yang aktif. Ini siapa namanya ini? Octavianus. Ayo Octavianus. Oke, sudah ya. Sekarang kita masuk pada materi yang baru tentang lanjutan pembelajaran kita kemarin, yaitu tentang siapa yang masih ingat? Peluang usaha. Oke, Bapak apa ya? Tampilkan di Infokus ya. Oke, sekarang hari ini kita belajar tentang peluang usaha. Siapa yang mendengar judul kita ini tentang peluang usaha? Yang pernah mendengar tentang peluang usaha? Sebelumnya, apa yang kalian setelah Bapak menyampaikan tentang peluang usaha? Bagaimana? Pokok kehidupan manusia. Siapa namanya ini? Satika. Berarti. Siapa lagi? Oke, si Stefani dulu apa? suatu kesempatan dan usaha manfaat atas untuk Biasa. Stefania dulu. Oke, baik. Ini sudah melakukan peluang usaha atas sebuah kesempatan. Ya, ini yang diartikan kesempatan atau suatu hal yang dapat menghasilkan keuntungan. Ya, artinya peluang itu adalah kesempatan. Ya, benar kan? Artinya untuk menentukan sebuah peluang usaha itu kita harus benar-benar memikirkannya secara matang. Ya, artinya kita harus menentukan dulu peluang usaha apa yang cocok di lingkungan tersebut, ya, dan usaha jenis apa yang kita di daerah tersebut dengan ya mengerahkan segala ya kemampuan kita peluang yang bisa masih bangunan. Ya. Untuk saat ini generasi memiliki pola pikir dan cita menjadi seorang usaha. Impian menjadi karyawan atau pegawai setelah sekolah jangan sampai tujuan sesuatunya. Jadi ini langsung sudah sebenarnya pada yang sekarang.
Ya, artinya kita tamat dari sini, ya, kita tamat dari sini, ciptakan sebuah usaha, maka orang juga akan didapatkan banyak orang lah. Mulai dampaknya seperti yang orang tersebut dapat bekerja, kita juga dapat untuk, nah itu dia. Oke, setelah ini nanti pasti kalian bisa mendapatkan daerah kita. Oh, peluang usaha apa yang harus saya buka di daerah sini? Apakah saya buka jasa konstruksi, saya buka usaha perabotan, atau saya buka usaha pembangun? Nanti selanjutnya kita bahas ya. Usahawan adalah orang-orang yang menemukan ide kreatif, yang memang itu kreatif ya, dan inovatif, ya, bukan dengan menjual atau mencontoh produk yang sudah ada. Ya, wirausahawan itu tidak selalu menunjukkan tinggi, ya, tidak selalu tinggi, bahkan dari orang yang tidak lulus sekolah, ya, tetapi mereka memiliki ide yang kreatif, inovatif, serta pemikiran yang luar biasa. Contohnya salah satunya apa? Kalau di dunia konstruksi apa? Perabotan. Oke, saja, ya. Nah, artinya dengan kita punya tekad, ya, punya kemampuan, ya, skill kita ada, maka tanpa harus sekolah kita juga buka usaha di bidang konstruksi. Salah satunya adalah perabotan, ya, atau mau buka toko bangun. Nah, di sini tidak semua peluang usaha yang ada di hadapan kita secara otomatis bisa dikerjakan, ya. Namun terlebih dahulu, ya, harus dilakukan yang namanya analisis. Nah, artinya untuk menentukan sebuah usaha, kita harus menganalisisnya terlebih dahulu. Nah, sekarang apa yang harus kita analisis? Apa yang harus kita ketahui sebelumnya? Ya, sebelum kita mau membuka usaha dalam bidang konstruksi, contohnya di daerah kita sendiri. Nah, di sini jasa desain interior rumah. Nah, setelah kalian lulus di sini, nanti kalian tamat dari SMK dengan jurusan yang kalian pilih sekarang, ya, seharusnya kalian sudah bisa mendesain, ya, tentang interior rumah. Itu untuk mendesain sebuah ruangan itu kita harus juga memperhatikan yang namanya tentang kesehatan. Kemudian apa? Mampu dalam merancang ruangan yang fungsional, ya, seperti memilih warna dengan material dan jenis perabotan atau furniture. Nah, di dalam sebuah ruangan itu juga kita harus memperhatikan, ya, apa yang harus kita tetapkan di dalam itu. Contohnya mengenai pemilihan warna, atau sebelumnya kita belajar tentang background, nah, itu objek. Nah, di situ yang menjadi backgroundnya di situ adalah latar belakang dari sebuah ruang. Nah, kedua arsitek. Peluang bisnis selanjutnya dalam bidang bangunan adalah arsitek. Artinya salah satunya adalah toko bangunan. Ada yang sudah pernah datang ke toko bangunan yang ada di daerah kita? Triputra Jaya. Nah, itu salah satu yang namanya toko bangunan. Oke, selanjutnya di sini nomor 4 jasa kontraktor. Ya, jasa kontraktor yang menyediakan perencanaan dan pengerjaan pada konstruksi bangunan. Ya, sebuah profesi yang juga memiliki peluang yang besar. Nah, di sini ada agen properti. Peluang usaha bidang bangunan yang kelima adalah agen properti. Ya, agen properti merupakan sebuah profesi yang menjualkan rumah ataupun gedung dengan memasang pengumuman di pemasaran. Nah, sekarang saya minta anak-anak kami untuk membentuk kelompok. Kalau ada yang kurang dipahami, ya, ada yang ragu-ragu, silakan ditanya sama Bapak sini. Oke, sudah. Ya. Waktunya sekarang untuk presentasi. Oke, sekarang kita kasih kelompok 1 dulu. Harganya harus kita lihat sebisa atau kemampuan ekonomi masyarakat.
Sampai di situ diskusikannya ada pertanyaan malam. Catat dulunya. Saya mewakili dari kelompok 2. Silakan dicatat. Ayo. Pertanyaan saya, apa sih arti latar belakang kewirausahaan? Yang dimaksud dengan latar belakang adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda, inovatif, yang bermanfaat dan memberikan nilai lebih. Karena masyarakat yang ada di daerah ini sangat memiliki yang namanya perabotan seperti meja, kursi, dan tempat. Nah, Sangat ambil contoh tentang apa tadi usaha perabotan ya. Nah, dasar dia membuka usaha perabotan itu adalah dia sudah menganalisis sebelumnya bahwa lingkungan sini sangat membutuhkan yang namanya usaha perabotan. Contohnya, ya setiap keluarga pasti butuh yang namanya meja, kursi, ya yang terbuat dari kayu kan, lemari. Ya makanya dia membuat sebuah usaha perabotan. Dasarnya seperti apa? Supaya masyarakat juga mendapatkan pelayanan tentang usaha perabotan. Ya, oke kelompok 2. Oke ya, paham. Ya, sekarang kita close dulu untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 3. Ayo kelompok 3, siapa yang kelompok 3? Baik, kami akan menyampaikan diskusi dari kelompok 3 tentang jenis usaha dan produk. Ada pertanyaan. Kita harus memanfaatkan peluang usaha tersebut untuk mendirikan sebuah usaha tentang toko bangunan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan dalam peluang yang ada. Ya. Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah bisa? Sudah bisa. Bagaimana kelompok 3? Kenapa? Kenapa senyum-senyum? Oke. Diskusi sudah berakhir ya sampai di sini, dan semua pertanyaan, jawaban ya yang dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah terjawab dan sudah bisa dipahami. Saya meminta salah satu dari anak-anak kami yang bisa menyimpulkan salah satu apa yang bisa dipetik dari pembahasan kita yang tadi. Ayo. Ada pertanyaan menyangkut materi kita hari ini? Kelompok 1? Ada, Pak. Kelompok 2? Tidak, Pak. Kelompok 3? Oke, sedikit saya simpulkan ya. Saya dapat simpulkan tentang peluang usaha yang kita bahas hari ini. Artinya peluang usaha ya, yang perlu kita perhatikan untuk membuka sebuah usaha itu adalah pertama ya, menganalisis. Menganalisis itu artinya memantau ya, memantau dulu daerah tersebut. Apakah layak saya membuka usaha toko bangunan di daerah ini? Kalau seandainya layak, oke layak. Secara umum layak. Bagaimana dengan masyarakat di sini? Bagaimana tentang penghasilan? Ya, penghasilan mereka seperti apa? Ya, kemudian jumlah, ya itu termasuk juga analisis kita, masuk analisis jumlah dari warga masyarakat tersebut. Oke, kita cukupkan untuk hari ini. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan kita supaya kita selamat sampai tujuan ke rumah masing-masing. Ayo silakan pimpin doa si Paulus. Ayo doa kita. Baik, kita berdoa. Ayo silakan berdoa. Oke, silakan pulang. Dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada kami. Selamat siang. Siang, Pak.